Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند خلول الحادث الأممي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat, Bapak Lurah, sesepuh kita Bapak Haji Tajuddin, dan juga guru-guru kita yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Kita doakan semoga guru-guru kita Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan semua kita yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, kita hari ini berada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2025. Mari saudara, setiap pergantian tahun ini kita jadikan momentum sekaligus muhasabah, introspeksi, dan sekaligus juga mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan umur kita ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balagha 'abdi arba'ina sanah afaituhu minal balaya as-salas minal junun wal judam wal baras." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku telah sampai usianya 40 tahun, laki atau perempuan, kaya atau miskin, maka aku pelihara dia dari 3 macam penyakit. Yang pertama penyakit gila, yang kedua penyakit kusta, dan yang ketiga penyakit belang kulit. Itulah
kelebihan orang yang sudah sampai usianya 40 tahun. Ini bapak-bapak udah 40 tahun belum nih? Udah Don, Ramadan ini udah 40 tahun belum Don? Iya, 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini usia yang sangat menentukan, Pak. Karena orang kalau sudah sampai 40 tahun itu sudah disebut dewasa. Pikirannya udah matang. Hadirin sekalian 40 tahun. Ya, hampir semua para rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama dalam usia 40 tahun. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang sudah 40 tahun, ingat ini ukuran yang sangat menentukan. Orang akan menjadi orang yang beruntung atau tidak, menjadi orang yang bahagia atau sengsara, bisa dilihat di saat usia 40 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man balagha umruhu arba'ina sanah, walam yaqlib khairuhu ala syarrihi, falyatabawa maq'adahu minan nar." Al-hadis atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun, tapi amal kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya. Artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia hitung, dia periksa, dia timbang, ternyata masih banyak amal jeleknya daripada amal baik. Pesan Nabi disuruh siap-siap ambil tempat di api neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan yang sudah sampai 40 tahun Allah berikan taufik dan hidayah. Yang belum sampai 40 tahun mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah berfirman. Ini saya pesan kepada ustadz-ustadz kiai-kiai ini. Jangan kata Allah, jangan kata Rasulullah. Allah berfirman. Itu Habib Mahdi bin Asgar sanadi saya itu. Santri-santrinya dibilangin. Bilangin kalau ada kiai ustadz pidato pakai kata Allah, kata Rasulullah, bilangin. Ini kata Allah, kata Rasul. Allah berfirman. Rasulullah bersabda. Etika itu akhlak. Ya. Di sini kebanyakan saudara-saudara kita ini saudara nggak sadar. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa idza balagha khamsina sanah hasabtuhu hisaban yasira. Allah berfirman, apabila hambaku udah sampai usianya 50 tahun, aku ringankan hisabnya. Kenapa bagi orang yang sudah sampai 50 tahun diringankan hisabnya? Karena bagi seseorang yang sudah sampai 50 tahun umurnya, ini saudara beban pikirannya berat. Beban pikirannya semakin bertambah. Anak-anak mulai menginjak dewasa, biaya pendidikan tidak murah, lapangan kerja serba sulit, persaingan hidup cukup ketat. Ditambah kadang-kadang dia punya anak gadis, sudah cukup umur, belum ada jodoh. Yang mikirin bapaknya apa anaknya? Yang mikirin bapaknya apa anaknya? Masya Allah, 50 tahun. Bahkan kadang-kadang ditambah belum punya rumah lagi, masih ngontrak. Masya Allah. Saya ingat nih, ya waknya saudara Ramdan ini, almarhum Haji Ma'ruf. Dia berdoa, ya Allah, jangan sampai anak-anak cucu saya ada yang ngontrak. Dipikirin orang tua. Ini 50 tahun, saudara. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah sampai 50 tahun, Allah berikan kekuatan lahir batin untuk bisa mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Mempersiapkan generasi penerus. Ini banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang nggak bisa mempersiapkan generasi penerus. Di Jawa Timur itu sudah banyak pesantren yang tutup gara-gara nggak ada penerusnya. Anaknya nggak mau belajar agama, maunya umum, maunya jadi pegawai, nggak mau jadi ustadz, nggak mau jadi kiai. Akhirnya pesantrennya sudah tutup. Persiapkan generasi penerus. Alhamdulillah di sini Pak Haji Tarmudi mempersiapkan generasi penerusnya. Ya, Pak Tajudin juga alhamdulillah. Ini putranya dulu di Tebuireng. Alhamdulillah. Sekarang udah selesai di UIN. Udah, alhamdulillah. Siapkan generasi penerus, saudara. Ternyata mencetak ustadz, mencetak kiai ini nggak gampang. Kalau mencetak sarjana, betul, gampang nggak kira-kira? Kalau nyetak ustadz, kiai, apalagi saudara, nggak gampang. Persiapkan generasi penerus. Ya.
Mudah-mudahan anak-anak cucu kita Allah jadikan orang yang soleh dan solihah. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, bisa meneruskan perjuangan orang-orang tua kita. Selanjutnya Allah berfirman, wa idza balagha sittina sanah razaqahu wa huwa al-inabah. Apabila hambaku udah sampai usianya 60 tahun, Allah berikan inabah, kembali kepada agama, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usia 60 tahun ini sudah dekat dengan usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berapa tahun? Nabi kita berapa tahun? 63 tahun. Sudah dekat. Jadi beruntung kalau ada orang tua sudah 60 tahun, rajin salat berjamaah, cinta sama majelis taklim, cinta sama ulama dan habaib, mikirin anak cucu, rajin baca Quran. Insya Allah kalau meninggal husnul khatimah. Tapi disayangkan kalau ada orang tua sudah 60 tahun, hobinya masih mancing aja saudara ya. Maaf kata cucunya, mancing aja ya. Ngaji lupa, salat lupa. Ya, Masya Allah. Maaf bukan di Cinere, bukan di sini, bukan saudara. Ya Allah, 60 tahun. Enggak sadar-sadar Ustaz Abdurrahman. Masya Allah, 60 tahun. Lagunya kayak anak muda, Pak. Pakai celana levis. Kantongnya kanan kirinya ada rantainya. Astagfirullah. Pakai kalung lagi, saudara. Ya Allah. Mau kemana, Mas? 60 tahun. Hati-hati 60 tahun. Rasulullah al-inabah. Nabi Sulaiman alaihissalam hanya 53 tahun. Yang terkenal Nabi, raja juga. Apa yang enggak ada pada Nabi Sulaiman? Harta, tahta, wanita. Ada pada beliau. Saudara. Nabi Sulaiman kalau lagi jalan, itu pengawalnya bukan manusia saja, golongan jin. Sebelah kanan golongan jin, sebelah kiri golongan manusia. Burung-burung membentangkan sayapnya. Saudara. Mayungin Nabi Sulaiman, enggak pakai disuruh. Belum ada raja atau kepala negara di dunia seperti Nabi Sulaiman. Ketika itu dipuji oleh seorang abid, Sulaiman bin Daud, sungguh engkau adalah hamba yang diberikan karunia oleh Allah sangat banyak sekali. Semuanya ada pada dirimu, harta, tahta, dan wanita. Nabi Sulaiman istrinya 100. Itu terangkan tafsir Munir. Masya Allah. Ya. Tapi Nabi Sulaiman nggak bangga, Pak. Nggak bangga. Saudaraku, kata seorang abid yang memuji tadi, ketahuilah. Satu bacaan tasbih orang yang beriman. Ya, dan bacaan tasbihnya ditulis dalam buku catatan amalnya itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada saya. Karena ini semuanya bakal sirna, bakal rusak, bakal hancur. Itulah saudara bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka di masjid ini saya buat program setiap bulan salat tasbih. Salat tasbih itu kalau dikerjakan di malam hari 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau dikerjakan di siang hari, pagi hari 4 rakaat 1 salam. Mengamalkan sunnah ajaran Nabi kita Muhammad. Kemudian Allah berfirman, wa idza balagha sab'ina sanah ahabbatuhul malaikah. Apabila hambaku telah sampai usianya 70 tahun. Ya. Orang itu di mana dan kapan saja selalu didoakan dan dicintai oleh para malaikat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena usia 70 tahun ini udah melebihi usia Nabi. Udah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kelebihan, saudara. Masya Allah. Tapi usia 70 tahun ini sudah langka, saudara. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah ada nanti umur umat engkau yang usianya melebihi engkau, ya Rasulullah? Nabi menjawab, ada, tapi jumlahnya enggak banyak. Coba dihitung, ini yang usianya 70 tahun. Ya, yang ketahuan Bang Janur itu 70 lebih itu. Ya, yang lainnya, Ustaz Abdurrahman sih 60 lebih ini. Yang 70 angkat tangan. Udah jarang sudah. Alhamdulillah saya hampir 73. Alhamdulillah sudah. Udah langka sudah 70. Ingat umur sudah. Tapi jangan saya masih lama, jangan. Kiai Sofyan Nizami 58 tahun sudah. Masih muda. Ya, di bawah Ustaz Abdurrahman, teman ngaji sama Mu'alim Syafi'i aja. 70 tahun. Berbahagialah usia 70 tahun, nggak ada penyakit.
nggak ada diabetes, nggak ada asam urat, ya, nggak ada lain-lainnya. Masya Allah, bersyukur. Badannya sehat, duitnya banyak, rumahnya cakep. Alhamdulillah. Bahagia nggak Pak Tajuddin ya? Bahagia, kalau disyukuri nggak bahagia kufur nih. Alhamdulillah, alhamdulillah 70 tahun. Masya Allah. Inilah saudara. Kemudian Allah berfirman wa idza balagatis wa idza samanina sanatan wa idza balagha samanina sanatan. Udibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyi'atuhu. Dan apabila hambaku telah sampai usianya 80 tahun, udah langkah lagi nih. Semua amal kebaikannya ditulis, dicatat oleh Allah. Dan dosa-dosanya dimaafin. Itu kelebihan orang yang usianya 80 tahun. Bahkan dalam satu riwayat, kalau dia meninggal dunia dalam usia 80 tahun, Allah malu untuk menyiksanya. Artinya aman dari siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Saya masih terngiang Mu'alim Safi Hazam itu kalau habis ngaji salat isya, beliau yang imamin sudah. Itu doanya yang dibaca Allahumma tawil a'marona, bukan umrona. Kalau umrona mufrad, kalau jama' a'marona. Allahumma tawil a'marona wa sakhi asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aqsin, ditambahi wa jammil akhlaqana. Tambahin wa jammil akhlaqana, baguskanlah akhlak kami ya Allah. Sebab orang itu yang dinilai oleh Allah akhlaknya, bukan ilmunya. Banyak orang pintar tapi ilmu akhlaknya bejat. Nipu orang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Mu'alim, kalau kamu punya guru yang satu ilmunya sederhana tapi akhlaknya bagus, yang satu alim pintar tapi akhlaknya enggak bagus, pilih yang akhlaknya yang bagus. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah, dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Mu'alim kalau berdoa habis salat. Allahumma tawil a'marana wa sakhi asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa aqsin a'malana wa jammil akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ani syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya. Doa jangan panjang-panjang, kasihan jamaah. Ini doa setengah jam, aminnya capek. Doa itu yang diterima ikhlasnya dan khusyuknya, saudara, bukan panjangnya. Ya. Kata guru saya, Fadilatul Syekh Abdul Hamid, ya, orang kalau baca doa panjang-panjang itu nggak pernah ngaji hadis itu Nur. Ya, kecuali doa hatam Quran, doa ajar kan. Jarang-jarang. Ikhlas. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, yang terakhir wa idza balagatis sanah ghafarallahu ta'ala ma taqaddama min dzambi. Wa idza balagatis sanah asirullah fi ardihi wa ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa yasfa'u fi ahlihi. Dan apabila hambaku telah sampai usianya 90 tahun. Masya Allah. Allah berikan kebebasan. Itu malaikat raqib atid nggak boleh nyatet. Kalau andai kata dia berbuat maksiat, berbuat dosa, biarin aja. Kembali balik lah. Biarin aja. 90. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Mbah Maimun Zubair 95. Mbah Maimun Zubair 95. Itu kalau ngaji baca tafsir nggak pakai kacamata. Saudara. Ingatannya tajam, saudara. Telinganya masih dengar. Matanya baca tafsir nggak pakai kacamata. Mbah Maimun Zubair 95 tahun. Luar biasa. Maka kembali kepada Al-Quran. Jangan jauh kepada Al-Quran. Ayo mari tahun 2025. Istiqomah baca Al-Quran. Al-Quran ini saudara luar biasa. Ya, ilmunya Allah ada di situ. Ya, ilmunya Allah ada di situ. Dan insya Allah orang yang rajin baca Quran, insya Allah hidupnya berkah dunia dan akhirat. Insya Allah dipelihara badannya, dipelihara matanya. Ya, orang-orang tua dulu jarang yang pakai kacamata. Ya, karena rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita min ahlil Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jadi Al-Quran di samping mukjizat juga obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu ada musalsal dari guru saya Fadilatul Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Beliau dari gurunya dari Fadilatul Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Fadani Musnidud Dunya. Ada musalsal biwadi roksi alal yad. Biwadil yadi ala roksi. Jadi ini ada musalsal Nabi diajarin sama malaikat Jibril. Ini dari saya Yasin ke gurunya guru sampai tembus Rasulullah. Jadi ini maaf duduknya begini. Saya duduk awal begini. Duduk tahiyat awal. Kemudian tangannya diletakkan di atas kepala. Baca akhir surat Al-Hasr. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kata Nabi, ini obat dari semua penyakit, kecuali mati. Kalau udah mati, nggak ada obatnya. Itu diamalin, saudara saya amalin setiap habis sholat subuh sama sholat asar. Ini perlunya kita ngaji sama orang-orang yang guru-guru yang punya sanad. Disambungin. Sekarang banyak orang ngaji yang gurunya nggak jelas. Cari sanadnya. Ma'alim Syafi'i Hazami ada sanadnya. Apalagi Ki Hamid itu dari saya Yasin. Saya Yasin ini orang dari Padang. Punya titel Musnidud Dunya, ahli sanad seluruh dunia. Bangga kita, bangsa Indonesia punya ahli sanad seluruh dunia. Fadilatul Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa. Jadi kembali kepada usia 90 tahun tadi sudah. Wa ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbi. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ya, kecuali utang. Nah, kalau utang enggak diampuni, harus dibayar utangnya. Masalah hati-hati masalah utang, saudara. Utang, makanya Nabi mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari utang. Itu baca doa habis salat subuh. Ya. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ala u'allimuka kalaman, maukah kamu saya ajarkan satu doa? Idza qultahu adhaballahu anka hammaka wa qadatainaka. Ya. Apabila doa itu kamu baca, Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesulitan kamu dan Allah akan melunasi hutang-hutang kamu.
Kemudian Rasulullah bersabda, "Qul idza asbahta wa idza amsaita." Baca di waktu pagi dan di waktu sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini. Dibaca enggak habis salat subuh? Dibaca enggak? Ya, saudara. Baca saudara, ini Nabi sayang sama umatnya. Nabi nggak tega kalau umatnya menderita, apalagi sampai kelebet utang. Akhirnya ngambil jalan pintas. Na'udzubillah min. Ngaji Pak, perlu ngaji. Ya. Di mana-mana kalau maulid, Isra Mi'raj ramai. Kalau giliran pengajian, Masya Allah. Sedih kita saudara. Padahal di situ ilmu itu saudara. Jangan malas sama ngaji saudara. Mu'alim Syafi'i Hazami itu sudah tua saudara. Dulu asalnya penyiar radio beliau itu. Ngajinya sudah tua. Tapi ngajinya sama habaib-habaib. Masya Allah. Alim beliau. Prof. Dr. Husain. Itu pegang dada Mu'alim. Mudah-mudahan ilmunya pindah ke sini. Sudah ngaji. Ngaji. Cari guru-guru yang sanadnya jelas. Ya, mudah-mudahan. Coba kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca saudara itu. Kalau nggak hafal tanya sama ustaz sama kiai. Kalau kiai nggak hafal kebangetan. Iya, baca saudara. Insya Allah luar biasa. Ya. Dan yang terakhir, orang yang sudah sampai 90 tahun itu saudara, yang besok di akhirat bisa memberikan syafaat, pertolongan pada keluarganya. Andai kata ada anak atau cucu yang divonis oleh Allah masuk neraka, bisa dibelain. Nah, itulah kelebihan orang yang sampai usianya 90 tahun. Maka Nabi memuji, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Berbahagialah orang-orang yang diberikan panjang umur dan amal kebaikannya banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur. Tahun baru yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.